Ini udah enak banget sih. Burning Shark MG 7000. Seperti ini teman-teman ya, untuk Burning Shark MG 7000 akan mengurangi resiko cerita joran-joran cemplung atau nyajen tackle ya. Ini mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar Setiawardana, masih di sini ya di channel review-review alat pancing dulu saat ini. Ini ada satu reel ya. Real Burning Shark ini dari sana ya, dari Sogailang. Bait Runner Surf Reel. Nah, ini ya. Daido Burning Shark ini buat main di surf atau pasiran ya. Surf Reel durable body structure, 13+1 high quality ball bearing, stainless steel main shaft and main gear shaft, 10 kilo strong drag power. Ini ada 3 di sini ya. Kalau dari kategorinya, ukurannya 5000, 6000 dan 7000, rasionya semua di 4.7/1 atau power gear ya bisa dibilang. Ini enteng putarannya. Line capacity-nya gokil sih ini, kalau pakai nilon ini 020 ya. Nilon. Ini pakai PE ya. PE ini 020 380 untuk 5000, ini ukuran 7000 ya. Ini ukuran 7000, saya pengen review. Ini tulisan Jepang ya. Ini kayak Jepang deh, kayak kanji Jepang nih. Nah ini ukuran 7000, ini 020 700 meter. Bisa dibilang berarti ini PE2 ya, antara PE2 PE1,5 sampai PE2 ini bisa 700 meter, gokil banget. 030 ini di PE3 bisa 320. 040 ini mungkin PE4 180. Ini kalau mau main kasar nih. Mau main kasar dengan kapasitas tali yang gak terlalu panjang tapi ukuran talinya gede, ini bisa juga nih. Nah kalau pakai mono ini 22 170 25 sama 30 lbs itu di 120 ya. Nah ini nggak gede-gede amat ya, ukuran 7000 Burning Shark. Kita langsung lihat aja. Ini pengirimannya udah di Indonesia ya, udah nggak dari luar negeri lagi. Ini dapat spool cadangan Burning Shark MG 7000, gear ratio 471, 020 ya. Ini untuk PE ya, 020 380 030 170 040 100. Ini kayak beda nih. 020 380 kayaknya ini untuk ukuran 5000 deh. Ini kayaknya salah ketik ininya deh, apa? Cadangan spool atau ini mungkin spoolnya agak kecil ya. Berarti ini untuk spool cadangannya, kapasitas talinya beda. Ini spool cadangan soalnya. Ini yang berbahannya ABS ya, ini ABS. Oke, ini untuk cadangan spoolnya. Kita langsung lihat reelnya. Ini ada bubble wrap ya, selalu untuk dari Sogailang. Sogailang kayaknya bukan deh. Ini bukan Sogailang deh, ini Burning Shark ya. Iya, ini tidak ada logo SS-nya ya. Ini langsung Burning Shark. Tapi ini saya dapat dari Sogailang langsung ya, langsung dari Sogailang. Ini Burning Shark, ini bukan Sogailang berarti ya. Saya malah salah lagi. Sorry ya. Tapi berarti ini pantesan tulisannya Jepang gitu ya. Nah ini tulisannya Jepang, yang saya lihat ini kayak huruf kanji Jepang, bukan dari China ya. Ini beda. Nah ini mungkin Burning Shark, cuma kebetulan saya dapat dari Sogailang nih. Dari Sogailangnya, jadi kita bakal review. Dia non power handle. Unik banget ini reelnya nih. Kita kencengin dulu handlenya. Nah seperti ini untuk tampilannya. Burning Shark MG 7000. Wih, cakep ya. Ini buat pasiran banget. Biasanya buat pasiran MG Burning Shark 7000 ini ukuran 7000, non power handle. Clicker ini spoolnya, oh iya mungkin ini beda ya. Nah berarti kapasitas di spool cadangan ini emang sedikit lebih kecil, tapi ini tebal banget. Ini tebal sekali untuk bodinya. Nah ini untuk yang reguler spool atau apa, spool besinya ya, yang originalnya seperti ini. Burning Shark MG 7000, gear ratio 471, 020 700. Nah ini betul 020 700, 030 320, 040 180. Bunyi klikernya gokil ya. Nah ini reelnya cakep sih.
Ini tuh yang saya tahu ya, yang saya tahu dia punya 2 drag depan, drag belakang. Sama ini ada tuas ini ya, tuas untuk main pasiran atau main dasaran apapun itu, antara teknik pasiran ya. Pasiran pun biasanya kan pakai umpan. Terus jangkaran gitu ya, umpannya jangkar pakai timah pemberat. Ini buat pasif, mancingnya pasif ya, posisinya pakai umpan gitu. Untuk main toman pun kalau misalkan di tempat kalian banyak toman monster, main pelampungan ini juga bisa. Nah, ini ketika yang paling saya suka ini tombol ini nih. Tombol freeze pull bisa dibilang. Mungkin ya. Saya anggap ini freeze pull deh. Kalau di BC atau di ini ya, kalau di BC atau di overhead ini freeze pull. Kalau misalkan kita tertutup, nah ini spoolnya kan lagi posisi berat ya. Nih, ini posisi lagi berat nih. Ini gokil. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi kita lihat fitur utamanya dulu. Yang bikin beda ya ini. Nah, ini pertama kalinya saya nemu reel kayak gini. Ini kalau tuasnya kita buka, ini free spool. Kalau ini tertutup, ini langsung terkunci lagi, jadi pakai spool, ada drag spoolnya ya. Ada drag spool di bagian depannya. Kalau ini terbuka, ini langsung free. Makanya ini digunakan untuk pasiran ataupun dasaran. Mungkin saya bilang untuk dasaran pun bisa. Misalkan kita main di bagan apung atau main di perahu dasaran dengan kedalaman ya mungkin 50 sampai 80 meter, posisinya sampai dasar banget. Nah, ini kalau lagi free spool gini bisa ditutup otomatis ya. Nah, langsung dibuka ketika kita gulung dia langsung tertutup otomatis dan langsung menggunakan power drag depan. Nah, ketika ini dibuka pun ini ada setting drag. Nih, misalkan ini kayak gini ya. Nah, ini free spool banget, kita terlalu ringan. Mau tambahin, ini ada drag di belakang. Nah, ini sedikit lebih berat. Kalau kurang tambah lagi. Nah, ini masih udah lebih berat lagi, dan kalau kita kencengin lagi, ini jadi berat banget. Tapi tetap nggak apa ya namanya, nggak sekencang drag depan. Nah, ini posisinya ketika kita lagi pasang umpan dan menunggu umpan disambar ya, sama ikan-ikan predator atau ikan yang larinya gokil gitu ya. Nah, itu tuh. Ini kalau kita longgarin lagi, ini free lagi tuh. Jadi ringan lagi. Beda powernya sama kalau pakai drag kenceng. Tuh, ini berat ya. Jadi ini double drag depan belakang. Cuma yang drag belakang ini ternyata settingnya itu untuk saat free spool lah. Saya bilangnya free spool. Nggak tahu saya konsepnya bahasa ininya seperti apa. Tapi inilah realnya seperti ini. Dari Burning Shark ya, Burning Shark MG 7000. Terus apalagi nih, ini sudah dragnya udah, tongkrongannya kayak gini, fiturnya ini one way. Nah, one way jadi nggak ada jeda atau anti reverse juga ya. Halus putarannya, untuk putarannya halus, dan rasio 4:1 ini enteng banget, enteng sekali, jadi cocok banget buat dasaran pasiran. Ini luar biasa lah. Kalau teman-teman mungkin yang di pantai selatan, mungkin kalau di Jawa Barat daerah Garut atau Jawa Tengah daerah Jogja, ini bisa buat main pakai joran surf ya. Joran 3,6 sampai 4,5 meter. Ini asik. Kalau main ke tengah pun dengan ukuran 7000 ini saya rasa nggak terlalu gede. Misalnya kita main dasaran, ini aman juga. Pakai PE3 bisa muat 300 meter aman. Ini udah aman banget lah gitu. Buat di Pelabuhan Ratu juga di bagan apung yang kedalamannya agak tinggi-tinggi ya, agak bukan tinggi, agak dalam ya. Ini gokil sih. Oke, ini seperti ini untuk Burning Shark-nya. Itu fitur paling utama yang ingin saya expose dan ingin saya review, yaitu ini. Fitur free spool. Fitur free spool, dan dia akan tertutup otomatis ketika kita retrieve atau gulung. Langsung menjadi spool reguler. Nah, konsepnya seperti apa? Itu yang saya penasaran. Mudah-mudahan saya bisa bongkar, bisa deskripsikan ke teman-teman, dan saya nggak salah pasang juga ya. Karena baru pertama kali nemu reel kayak gini. Ini keren banget nih. Burning Shark ya, nih Burning Shark surf reel ya. Ingat, ini untuk surf pada dasarnya ya. Basicnya ini untuk surf, berarti buat main di pasiran, surf fishing.
Tapi itu saya bilang ini gokil juga buat main dasaran, main santai enak banget nih. Kita buka dulu bagian spool. Oke, sudah terbuka. Ini tutup knopnya nggak ada rubber seal, nggak ada rubber seal. Ini spoolnya sudah aluminium ya. Ya, sudah aluminium atau berbahan besi. Untuk dragnya ini berbahan kayaknya belum karbon deh. Kayaknya belum karbon, saya coba pakai alat bantu dulu. Oke, betul, masih felt ya. Masih felt, ada 3 lapis, 1, 2, 3. Ini untuk bagian pengeremannya dan ini masih kering ya. Ini belum ada grease. Saran saya nanti dikasih grease aja. Kalau untuk reaksi magnet di key washernya, kalau body kayaknya ini grafit ya. Ini grafit bodinya. Tapi di sini tertulisnya durable body structure. Oh, ini masih ada reaksi magnet, jadi penambahan grease sangat diutamakan. Kalau untuk cadangan spoolnya, ini mungkin durasinya bakal lama karena saya baru pertama juga nih. Konsepnya mungkin basic kalau yang real biasanya, cuma yang otomatisnya itu loh, yang pas free spoolnya tuh. Ini juga sama, felt juga dan ini masih kering, mungkin nanti harus dikasih grease lagi. Lebih bagus kalau ada grease ini ya, drag grease ya, drag grease. Ini untuk tutup spoolnya ada reaksi magnet ya, tapi nggak kenceng. Ada reaksi magnet tapi nggak kenceng. Ini ringnya kenceng. Ini juga nggak kenceng-kenceng amat ya. Beda sama yang kenceng banget. Ada yang kenceng banget. Ini nggak terlalu kenceng. Jadi ini karena mungkin condong untuk main di air laut ya. Harusnya memang lebih kuat. Nah seperti ini untuk reelnya. Ini karena warnanya gelap ya. Jadi saya juga agak sedikit gelap. Apalagi nih? Handle ya. Kita buka dulu handle. Kita buka handle dulu. Ini non power handle atau normal handle ya. Normal handle, bukan screw in handle ya. Nah, ini untuk handlenya bisa pindah kiri kanan dong pastinya. Jumlah bearing tadi di situ tertulis 13 plus 1, saya belum tahu. Ini bahannya rubber. Di bahan handlenya rubber. Mungkin saya juga nggak akan terlalu lama basa-basi, langsung aja ke barang-barangnya aja. Dipantek atau dikunci. Kita pakai blitz dulu. Ini ya. Dipantek atau dikunci. Di sini kayaknya ada bearing deh. Ntar ya, saya lihat dulu ya. Saya nggak tahu ini bearing atau bushing, tapi yang jelas ini tinggal oil aja ya, tinggal penggunaan oil aja untuk pelumasan di bagian handle ini. Saya nggak tahu, nggak bisa ngasih kesimpulan, takut salah juga. Oke, itu udah bagian handle. Nah ini gearnya udah kelihatan dan di sini juga udah kelihatan ada bearing ya. Ada bearing sebelah kiri, sebelah kanan juga ini. Oke, ada bearing juga. Ini warnanya kayak metalik gitu ya. Ada bintik-bintiknya gitu. Terus ke main shaft dulu ya. Main shaft dulu di sini ada O-ring. Ada O-ring sebagai stopper ini support bearing. Oh, ini ada support bearing. Di bagian spoolnya ternyata ada support bearing ya, teman-teman. Ini berarti bagus juga karena heavyweight juga sih menurut saya. Untuk main di pasiran itu heavyweight ya, masuknya di kelas berat yang saya bilang karena joran-joran pasiran juga itu besar-besar gitu kan. Ini ada O-ring di bagian main shaft ya atau support bearing pada spool. Berarti ini di spoolnya ada dudukan kali ya. Oke, iya betul ya. Ini ada dudukan. Jadi ada support bearing dan klikernya masih kliker standar, belum advance. Untuk bearingnya ini bahan bearingnya yang apa namanya? Ini tertutup apa enggak ya? Saya lupa. Kayak tertutup tapi kayak enggak. Kayaknya anggap enggak ya. Ini belum tertutup tapi ini grease-nya cukup banyak saya rasa. Cukup banyak. Ini udah ada grease-nya lah istilahnya, udah ada grease-nya di bearingnya dan cukup melimpah saya lihat. Ini untuk klikernya standar dan spacernya juga satu. Terus ini ada ini apa ya? Mungkin aksesoris kali ya, mungkin. Dan ini kan ada tiga ini ya.
ada 3 kaki gini. Ini kayaknya nggak boleh salah pasang deh. Kayaknya nggak boleh salah pasang. Ini kalau salah pasang mentok nih. Mentok ini kan ada lubang-lubangnya di rotor ya, di rotornya. Berarti pemasangannya harus sesuai, nggak boleh kebalik. Nah ini juga di pinggirnya ada ini ya, ada jalur gitu harus masuk. Nah ini baru bisa nih. Oh iya, nggak boleh kebalik ya. Ini nggak boleh kebalik karena ini masuk ke dalam sini. Jadi tidak boleh sampai kebalik. Kalau kebalik nanti mentok biasanya. Oke, di sini ada dan ini bahannya plastik ya. Bahannya plastik. Oh ini ada lagi. Ada support bearing lagi. Ada support bearing. Ini buat di sini ya. Nggak tahu tapi ini fungsinya untuk apa? Ya pasti untuk ini ya, menambah kehalusan ya. Nah ini support bearing di sini. Ada di sini. Kita coba lepas dulu mau nggak? Oke, udah ketemu 2 bearing. Sudah ketemu 2 bearing. Ini untuk ininya ya. Saya nggak tahu. Nah ini ada juga pengunci. Ada pengunci juga. Spi atau stopper kali ya. Stopper. Kita simpan aja situ. Dan ini gimana ngeluarinnya ya? Cukup dalam ini. Ngeluarinnya gimana ini? Ada satu baut pengunci. Coba kita buka dulu sebentar. Baut penguncinya. Saya penasaran sama konsep di dalamnya sih ini. Gokil sih ini. Karena jarang main pasiran. Setiap main pasiran tuh maksa saya. Maksa pakai reel ukuran 6.000 doang. Harusnya pakai reel ukuran lebih besar. Tapi saya cuma pakai reel 6.000 yang talinya nggak kesana kemari. Harusnya pakai ukuran 10.000 mungkin kalau di pasiran. Kita coba buka dulu. Ah, bisa pakai tang bisa. Duh. Pakai tang. Penasaran excited tapi bingung nanti ngerakitnya gimana gitu ya. Ini untuk screw atau rotor nutnya seperti itu. Nggak ada ini ya. Nggak ada bantalan apa gitu. Biasanya kan ada plat gitu ya, ada plat besi gitu. Di sini nggak ada ya, ini nggak ada. Oke, ini rotornya seperti ini. Ini rotornya tertutup. Dan ini, wah sadis keras. Oh keras ini. Rotornya keras ya. Keras. Ya itu yang disebut tadi ya durable body. Gokil ini. Gokil. Nih konsep realnya sampai sini sih masih normal ya. Di sini ada one way. Konsep realnya sampai sini masih normal. Yang jadi penasaran itu di dalamnya seperti apa. Sebelum ke dalam kita buka dulu bearing. Line roller. Line roller. Ah susah banget sih. Line roller ini bisa dibuka bell wire-nya. Nah ini di sini ada line roller satu. Ada support bearing ya. Ada support bearing satu di sini. Nah ini juga udah ada grease ya. Ini sudah pakai bearing tertutup. Sudah pakai bearing tertutup di bagian sini ya. Ini sudah bearing tertutup. Aduh nggak mau fokus nih. Mudah-mudahan kelihatannya. Nah ini sudah ada support bearingnya. Tangannya udah belepotan lagi. Di sini bentuk ininya kayak gini tuh. Jadi ini satu ada kayak buat bushing gitu. Bearingnya satu. Jadinya bagus sih. Tadi posisinya ngepasnya bagus. Posisi masuknya bagus nih. Diem bearingnya nggak akan kemana-mana. Oke seperti ini. Ini dari line rollernya udah bagus. Tapi tadi skrunya mana? Ini bell wire-nya. Oh ini skrunya ya. Ada spacer juga di sini. Ada spacer terus. Oh sorry baut. Oh ini baut tadi pengunci rotor nut. Itu masih bereaksi. Baut di sebelah kiri. Karena ini umumnya kan dipakai di surf pasiran. Harusnya sih punya material yang lebih tahan korosi ya. Itu ada bagus bautnya. Tadi nggak nempel magnet juga. Pelumasannya cukup banyak ya. Ini pelumasannya udah cukup bagus.
di bagian bell arm. Nih bell arm kita buka lagi. Oke, nggak bereaksi magnet, bagus banget. Menurut saya udah bagus sekali. Tidak ada reaksi magnet, bagus banget. Tuh grease-nya banyak ya. Ini grease-nya udah cukup melimpah. Ini untuk bell apa? Bell spring arm ya. Bell spring arm. Coba kita buka dulu tutupnya ini, penutupnya. Ini oh iya buat teman-teman ini harganya 200 berapa ya? Nggak nyampe 300.000 deh. 250.000 untuk ukuran 7.000 ini. Nggak nyampe 300.000, 250.000. Reaksi magnet ada ya di springnya. Di springnya ada reaksi, di bagian ininya enggak ya. Di bagian ujungnya ini enggak ada reaksi magnet, jadi itu cukup bagus juga. Sudah menjadi nilai lebih. Ini untuk bautnya beda ya, bautnya beda. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Ini untuk covernya, lever kicknya, lever kick. Nah ini masih ada reaksi magnet, nanti tinggal kasih grease aja. Kasih grease tipis-tipis. Cuma mungkin nggak akan saya praktekkan ya, nggak akan saya praktekkan untuk di sini karena durasinya bakal lama. Di sini tertulis 13 plus 1 ball bearing, sementara udah diketemukan ada 1 2 3 3 ball bearing ya, udah ada 3. Kalau di sini dianggap dia pasang 2 4 5. Situ udah 5. Ini rotornya sebelah mana? Sebelah sini aja ya. Sebelah sini untuk rotornya. Lalu kita ke kok serem. Serem guys. Kita buka dulu ini ya, one way ya. One way-nya kita buka dulu. Ini bahaya juga pair ini ya. Oke, one way pairnya udah kebuka. Kita jauhin dulu dan kita buka ini pinion. Bagian pinionnya. Bagian one way, bagian pinion sama support bearing di pinionnya. Support bearingnya harusnya kalau yang kayak gini harusnya ya 2 kayaknya, jangan 1 karena ini heavyweight menurut saya. Masuk di kelas real badak lah ya. Oke, di sini ada reaksi magnet ini. Di sini ada reaksi magnet, di skrunya juga ada ya. Tapi karena posisinya ada di dalam, menurut saya wajar ya, sangat wajar. Apalagi ini harganya murah banget, 200 ribuan ya, 200 ribuan aja. Non power handle, tapi punya cadangan spool ya, cadangan spool. Ini kita buka di bagian pinion dan one way-nya. Gearnya pakai brass atau kuningan. Ini ada spacer 2 nih. Ini ada spacer, wih jatuh. Ini ada 2 spacer. 2 spacer, 1 ball bearing. 1 ball bearing ini masih terbuka dan ini banyak grease-nya. Ini banyak grease-nya, posisinya terbuka, ada housingnya bahan grafit. Ini untuk one way-nya didukung sama 1 2 3 4 5 6 bearing bambu. 6 bearing bambu dan ini ukurannya cukup besar saya lihat. Cukup besar, cukup tebal kelihatan ya. Nah, ini untuk bearing bambunya, ini ada bushingnya untuk one way dan di sini ada support bearing juga. Yang support bearing belakang ini kecil ya. Ini agak kecil. Ball bearingnya belum pakai ball bearing tertutup dan ini pinionnya. Ini satu set rangkaian untuk one way dan pinion gearnya ya. One way dan pinion gearnya. Ini masuk nggak sih? Saya coba lihat. Oke, ini masuk. Berarti bagus. Tapi kayaknya kurang gede dikit. Nah, ini kayaknya kurang gede. Ya, kurang gede ya. Ini harusnya pakai yang ukuran lebih besar bearingnya. Inner diameternya harusnya sama. Ini inner diameter berapa ya? Coba kita ambil jangka sorong. Ini ada support bearing tapi malah jadi kayak tidak ada gunanya. Menurut saya. Ini inner diameternya. Sorry. Kenapa ini error? 0 dulu. Sorry ya, ini agak ngaco. Tapi kita lihat parameter utama aja.
5 mili, serius. Masa 5? Oh, ini baterainya longgar ya. Duh, jangka sorongnya enggak akurat nih. Coba matiin dulu. Nih kalau jadi 0, wah error. Ya begitulah, jangka sorongnya rusak guys. Nanti aja ya, siapa tahu punya jangka sorong lagi nantinya. Belum beli lagi. Yang jelas nih, yang jelas. Ini support bearing di belakang menurut saya jadi kurang efektif ketika outer diameter dari bearingnya nggak kena nih. Nih ya. Ini nggak kena. Kita harus keluarin sih. Menurut saya harus dikeluarin. Ini nggak usah pakai pinion. Ini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini nggak ngepas support bearing di bagian dalamnya. Ini kurang pas nih menurut saya. Tapi ya udah bagus ya, konsepnya sih udah bagus. Konsepnya udah bagus. Oke, lanjut lagi ke mana nih? Body ya, langsung ke body nih. Langsung ke body. Main shaftnya ini tebel ya. Masih ada reaksi magnet tapi nggak galak, nggak jahat, nggak terlalu gimana gitu ya. Kayaknya ini ada baut tapi saya nggak berani yang ini. Kita coba buka dari sini aja ya. Karena ini nggak ada baut nih, tapi di sini ada baut. Jadi kita coba buka dulu dari sini. Saya sempat observasi dulu sebelum bikin video ini. Ada yang bilang ini double drag, ketika drag depan kurang, tambahin drag belakang. Tapi setelah saya lihat dan saya coba intip-intip dulu, ini fungsinya ternyata saat freeze pull, saat ini terbuka, drag ini bermain drag belakang. Jadi ini drag belakang bukan untuk drag depan ya, bukan untuk fight, bukan untuk saat fight sama ikan. Jadi lebih saat menunggu umpan disambar. Oke, untuk bautnya bagus ya. Ini karena itu tadi ya yang saya bilang, untuk cenderung main di pantai atau di SW, saltwater atau air asin, ini tidak bereaksi sama magnet. Ini bagus. Jadi nggak gampang kucel. Kalau kalau gampang nempel magnet itu cepet banget korosi, jadinya kucel gitu. Nah di sini nggak, ini bagus. Terus untuk pemasangan skru juga ini bagus sih, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu keras juga. Ini jatuh, nah jatuh ya, sip. Dua lagi, satu lagi. Ini ada 5 skru di bagian bodinya, 5 skru atau 5 baut di bagian bodinya dan semua tidak bereaksi. Bagus ya. Kalau bearing bereaksi ya. Ini bearingnya juga non SS atau bukan shield bearing ya, bukan shield bearing. Aduh, takut saya takut. Serem juga nih. Coba kita buka pelan-pelan. Pakai kuku aja deh. Nah, oke, kebuka. Enggak. Kebuka guys. Nah, ini dia dalamannya. Tar. Takut. Ini untuk covernya seperti ini. Di sini nggak kelihatan banyak olesan grease karena mungkin ini bukan bahan metal. Jadi nggak terlalu banyak grease. Ini tadi untuk tutup sebelah sini ya. Nah ya, ini untuk tutupnya. Ini bautnya 1. Ini untuk baut yang 5. Seperti ini komponennya. Kita intip-intip dulu sebentar. Nah, ini dia untuk burning shark. Di sini gearnya beda ya. Di sini gear dia beda. Jadi ini silau. Nah, untuk gearnya dia ada stop kayak apa ya? Kalau di bed casting ya. Kalau di real BC ini kayak buat tambarnya, buat rilis tambarnya apa ya namanya saya lupa. Terus kalau coba diputer, ya ini jalan sih, lokomotif slidernya jalan, cuma yang saya lihat di bagian gear ini kering ya, di sini ya, di bagian sininya. Untuk di bagian bearingnya, wait,
Ini ada satu bearing, ada satu spacer ya. Ini ada satu spacer di sini. Ini untuk bearingnya, sama bearingnya belum tertutup. Mungkin ini ada potensi untuk upgrade ya. Kita bisa potensi upgrade juga. Di sini bearingnya, grease-nya mungkin kurang banyak menurut saya. Menurut saya ini grease-nya kurang banyak, beda dengan yang di pinion tadi. Kalau yang di pinion tadi grease-nya udah cukup banyak, ini kurang. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita kasih grease atau oil. Terus fungsinya ini kalau bentar. Oh, yang bikin otomatisnya tuh di sini nih. Nah, ini nih konsepnya, saya baru tahu nih. Tar, tar, tar. Ini kan kalau ketutup sama side plate atau body sebelah kiri, ini posisinya gini. Jadi ketika kita gulung, ini kan muternya ke depan. Nah, dia akan rilis ya. Dia akan ngedorong tuas ini untuk kembali lagi nutup kayak gini. Tes. Oh, berarti ini trigger untuk nutup ini ya. Trigger untuk nutup eh apa ini ya? Free spool lah, saya bilang free spool ya. Saya coba buka dulu gearnya di sini. Ini gearnya udah banyak grease-nya sebetulnya. Udah cukup banyak, cuma banyak ke dalam di bagian giginya belum terlalu, mungkin nanti bisa diratain aja. Bahan gearnya zinc ya, zinc, tapi saya nggak tahu ini, nggak punya alat tes kekerasan. Terus di sini main shaft, oscillating slider, main shaftnya panjang ya. Nah, ini main shaftnya panjang. Ini cara buka main shaftnya gimana ya? Tar. Konsepnya tadi kalau ditarik, bentar. Saya mundurin dulu dikit. Kalau ini ditarik itu kan si main shaftnya tuh kayak spoolnya bisa muter gitu ya. Spoolnya bisa muter, bentar. Nih mundurin dulu. Ya mundur. Tar. Nyangkut deh. Nggak nyangkut sih, ini keburu lepas tadi kayaknya. Kalau pakai gear udah susah. Nah, ini udah. Ini main shaftnya itu kalau posisi ini dibuka, ini bisa berputar. Nah, tadi kan free spool gitu ya. Free spool dan ada bunyi clicker di belakang. Ternyata ini konsepnya gini nih. Kalau ini ditarik, ini dimakan ikan umpannya, dia kan otomatis ikan bawa tali keluar ya. Bawa tali keluar. Nah, ini main shaftnya berputar. Beda dengan reel konvensional yang dia main shaftnya biasanya seperti ini, diikat ke bagian lokomotif slider ya, lokomotif slider, dan ini main shaftnya nggak bisa bergerak. Kalau ini ketika tuas free spool dibuka, ini bisa berputar ke kanan ke kiri ya, bebas. Tapi kalau spoolnya dibawa lari, rata-rata ke sini larinya. Nah, kalau ini dragnya dikencengin, ini kayak ada konsep drag nih. Ini ada konsep drag di belakang seperti ini, ada kayak eh teflon atau washer atau apa namanya yang kayak felt gitu. Konsep drag, dan ini ada clicker juga. Ada clicker di bagian belakang sini. Jadi ini ada satu clicker di sini untuk ini ya. Drag belakang ya, drag belakang. Nah, segini dulu aja. Terus ini kalau lagi oh ini kekencengan. Kita kurangin dulu. Nah, ini. Terus ada clicker juga di sini nih. Ini buat teman-teman ya, kita longgarin dulu deh. Nah, ini untuk drag belakang. Ini untuk clicker. Nah, itu ada kayak clicker ya. Di bagian sini nih. Oh, jadi konsepnya begitu ini tuh ya. Lalu kalau untuk buka main shaft, ini saya tutup dulu deh, serem. Ini banyak per ya. Di bagian otomatis ini ada beberapa per nih, saya lihat. Satu per di sini. Di bagian sini ada per, di bagian ini ada per, sama di bagian dalam situ ada per.
Ini kalau dibuka ya, per itu ngunci nahan di atas, per ini tegang ke bawah dan ada per lagi. Ntar kalau posisinya strike, ini tertutup langsung, tapi ini belum langsung klik ya. Ini belum langsung klik. Oh, ini ada per yang kalau kita buka dia ke depan sana, terus ini muter. Kalau ini nutup, terus ada, nah berarti dia di sini ada. Oh iya, ini nih. Ini ada satu konsep ini nih di belakang nih, di bagian konsep belakang drag. Barangkali kelihatan, saya juga takut ada yang lompat ini. Ini kalau kayak gini, nah ini ya. Kayak ada macam gigi-gigi gitu, apa? Lubang-lubang gitu. Kayaknya itu yang bikin ini terkunci ketika nanti disambar ikan. Nah, misalkan ini tadi kelihatan ya. Kalau kita nutup ini di bagian sini nih, di bagian dalam situ ada yang besi masuk. Nah, besi masuk itu dari yang ini, yang depan sini nih. Nah, itu sebagai penguncinya. Di sini nggak akan bisa muter. Tapi kalau posisinya belum pas, misalkan ada di sini, ini tertutup gini, udah nutup tapi belum klik. Ketika muter baru klik. Nah, itu. Berarti konsep dragnya kayak gitu, guys. Gokil sih ini. Asik, ini keren. Cocok nih buat main dasaran nih. Kalau yang main suka ke Pulau Seribu juga bisa nih nungguin disambar sama apa namanya? Janaha-janaha ini bisa nih buat di utaraan. Tapi kita coba buka main save dulu deh. Cuma saya nggak berani buka ini ya. Konsep free spool ini saya nggak berani buka. Saya serem. Kita intip-intip aja cara kerjanya aja ya. Cara kerjanya ini durasinya juga udah hampir 40 menit lagi. Maju maju maju. Nah, ini gimana? Oh, ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Ini konsepnya kayak begitu, lalu ditarik keluar kayaknya. Nah, iya betul. Ditarik, baru kita bisa dapat akses main shaft-nya. Ini main shaft-nya gede ini. Main shaft-nya gede ya. Nah, ini yang tadi pengunci ke lokomotif slidernya pakai ini nih. Pengunci ke lokomotif slidernya pakai ini, dan ini ada di sini. Nah, makanya ini sih main shaft-nya bisa berputar terus ketika tombol itunya free spoolnya lah ya. Saya nggak tahu, sorry ya, takut salah ilustrasi. Tombol free spoolnya itu dibuka, dan ini untuk lokomotif slider ini tidak ditunjang sama apa ya? Sorry, iya ini lokomotif slider ya, atau apa sih? Saya lupa, ngedadak lupa. Lokomotif, tapi nggak ada itunya ya, penunjangnya. Terus ini untuk oscillating gear. Di sini ada bearing atau enggak? Ini masih nempel. Kita coba buka. Di sini nggak ada bearing ya. Oscillating gear nggak ada bearing. Satu bearing terakhir di sini. Ini bearingnya nggak tertutup ya. Iya, nggak tertutup, terbuka juga. Ini biarin aja kali ya di tempatnya, atau ntar susah-susah gampang juga nih. Nah, ini bearingnya. Ini bearing di bagian handle kanan. Ini ada grease tapi kayaknya masih kurang banyak. Cuma nggak harus banyak-banyak juga sih. Nantinya seret biasanya kalau terlalu banyak grease. Jadi harus secukupnya aja. Terus konsep di belakang ini kayak begini lah ya. Kayak begini. Ini apa nih? Saya nggak berani bongkar. Masih serem-serem gimana gitu. Nah, pokoknya ini kayak gini aja. Nantilah ke depannya kalau udah berani bongkar. Ini cuma ngintip aja, ternyata seperti ini konsepnya, dan bagus sih, gokil ini. Inovasi jumlah bearing ya, kita hitung aja jumlah bearing aja langsung. Ini simpan mana ya? Simpan sini deh.
cuma nggak kelihatan kamera. Nah sini deh, atau ini nih. Nah ini lega ya. Jumlah bearingnya tertulis 13 plus 1. 13 plus 1 yang saya temukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7, 8, 9 kalau dianggap gitu. Tapi enggak nyampe 9. 7 ya, cuma 7 berarti 6 lagi. Oh iya, 6-nya ini kali ya. 6-nya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang disebut 13 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-nya ada di sini. Nah, satu one way itu secara keseluruhan ini dianggap 1, tapi jumlah bearingnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ditulisnya 13 plus 1 housing bearing one way kali ya. Nah, itu kali. Nah, nggak tahu lah. Ngacapruk banget saya, ngasal banget. Tapi ya kayak gitu. Saya nggak terlalu suka permasalahin bearing-bearing ya. Jumlah-jumlah itu nggak terlalu dipermasalahin banget. Cuma memang yang main gimmick sama yang nggak main gimmick kita bisa tahu setelah itu bearingnya pakai bearing apa. Itu juga yang jadi kunci menurut saya. Ini ternyata bearingnya belum ada yang tertutup. Ada satu ya yang di line roller ini pakai bearing tertutup, selebihnya bearingnya terbuka. Ada sedikit kekurangan di bearing kiri kanan, grease-nya kurang banyak, tapi itu gampang, kita bisa oiling aja. Kalau saya lebih sering maintenance-nya pakai oil sih, karena grease itu biasanya udah ada di dalamnya, cuma tambah licinnya pakai oil atau gear oil ya. Lalu untuk apa lagi? Bahan-bahannya bagus sih, cenderung umum, nggak terlalu banyak yang bereaksi magnet. Kalau ini wajar ya. Ini semua wajar. Baut-baut udah bagus, bagian luar nggak bereaksi magnet. Bagian dalam ada yang bereaksi, tapi karena ketutup juga mudah-mudahan nggak gampang bikin kucel. Main shaft masih ada reaksi magnet. Selebihnya ini gear bahan zinc, body bahan grafit, handle bahan besi, normal handle, spool bahan aluminium, spool cadangan bahan plastik. Knop handle, knop spool standar aja, body grafit, bell arm, ini aksesoris nggak tahu juga fungsinya buat apa, support bearing di spool ada, dan ini yang gokil, drag di bagian belakang plus tambar lah, anggap tambar atau free spool ini ya, sorry kalau belepotan. Nah ini burning shock. Terus kalau nggak salah saya sempat lihat ada ukuran 9.000, 10.000 sama 12.000, cuma kita nggak ada unitnya jadi nggak usah bicarain itu. Ini yang ukuran 7.000, cocok buat main pasiran tipis-tipis, bisa untuk main dasaran juga, dasaran jangkar ya, bukan dasaran gantung, karena kalau dasaran gantung kena arus itu bisa ketarik kayak ketarik ikan ya. Jadi dasaran jangkar kayak main di pantai apa di Pulau Seribu di Tangerang atau di Indramayu ya, itu dasarannya kayak gitu, atau ya di laut-laut yang kita main dasarannya nancep sampai ke bawah gitu ya, bukan gantung. Kalau di Sukabumi di bagian akpungnya itu rata-rata kedalamannya kalau bisa mencapai 270 meter si talinya, terus masih ada spare buat fight, itu nggak masalah. Tapi kalau talinya nggak nyampe, misalkan kita dasarannya di 270 tapi talinya 300, itu sangat beresiko karena hanya ada spare 30 meter, terlalu beresiko menurut saya. Nah, cocoknya seperti itu untuk penggunaan, dan yaitu pasiran tipis-tipis, kecuali pakai ukuran yang 12 ribunya, itu mungkin bisa untuk pasiran yang lemparnya pakai layangan ya, atau ngedrop umpannya pakai layangan sekitar 200 meter ke depan. Itu yang ukuran paling besarnya. Seperti itu untuk display jeroan dari Real MG Burning Shark ini ya. Burning Shark atau ya Burning Shark MG 7000, kodenya MG 7000. Gokil, baru saya temuin karena mungkin saya juga masih pemula. Baru saya temuin, dan ini menurut saya kalau ke utara ini bisa saya pakai buat dasaran nih. Pakai joran-joran jigging aja untuk main dasaran ini bisa, atau joran-joran kolam juga kalau buat dasaran aman. Oke, seperti itu kita coba rakit dulu, tapi mungkin kita akan fast forward lagi. Tunggu aja sampai hasilnya videonya selesai. Nanti kita bikin kesimpulan lagi di akhir. Alhamdulillahirobbilalamin, udah selesai ngerakitnya, alhamdulillah. Selamat semuanya, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang sisa, terus nggak ada yang
miss ya, cuma kasih sedikit grease oil dan penyesuaian lagi dari bagian gearnya pasti ya, pasti penyesuaian lagi di bagian gearnya karena kita sempat bongkar tadi. Jadi kalau ada suara sedikit-sedikit itu sangat wajar kalau kita sudah bongkar, menurut saya sangat wajar. Tapi ini hening kok. Nah ya, ada sedikit penyesuaian aja. Untuk bearing juga kita kasih oil juga, kasih grease juga sedikit-sedikit di bagian bearing kiri kanan ya. Tapi kalau untuk smoothnya sih ini smooth ya. Nah kan, untuk tingkat kelancarannya ini lancar tuh. Nah seperti ini karena sudah kita tambahkan beberapa pelumas aja, ini udah enak banget sih. Burning Shark MG 7000 seperti ini teman-teman ya. Untuk Burning Shark MG 7000 kapasitas tali pasti banyak ya dengan spool sedalam ini dan unik sekali ya, ini untuk main di surf. Pada dasarnya reel ini diciptakan atau didesain untuk bermain pasiran atau bermain surf fishing lah ya, dengan joran-joran panjang. Kapasitasnya yang saya pegang ini yang 7000, tapi yang saya tahu ada kapasitas besar juga ya, 10.000 12.000. Terus untuk main dasaran menurut saya ini sangat berfungsi juga. Saat main dasaran ini berfungsi ketika kita main dasaran full ya, yang sampai dasaran jangkar gitu ya, istilahnya kayak gitu. Ini sangat berfungsi, akan mengurangi resiko cerita joran-joran cemplung ya, cemplung ke sungai, ke laut, ke kolam ya, sangat mengurangi resiko kecemplung atau nyajen tackle ya, ini mengurangi joran patah ketika drag terlalu kencang juga itu bisa dikurangi. Kalau di pantai atau di pasiran ini benar-benar juga sangat membantu supaya jorannya yang ketika kita tancepin itu di paralon atau di dudukannya, joran tidak tidur dan diseret sama ikan ya. Misalkan di pantai ada target pompano atau GT-GT ya, atau kerapu batu dan lain sebagainya, ikan-ikan yang banyak main di pantai di belakang ombak ya istilahnya. Ini sangat ngebantu sih, sangat-sangat ngebantu menurut saya. Rekomendasi sekali dan recommended ya. Rekomendasi atau recommended juga. Harganya pun nggak mahal, ini 250.000 saat ini yang saya tahu. Untuk ukuran 7000 ini yang paling murah. Posisinya kalau yang ukuran 12.000 itu sedikit lebih mahal ya, hampir di angka 400 ribuan. Hampir di angka 500 ribuan atau 400 ribu lebih dikit. Nah, terus ini untuk klikernya, posisi kita review lagi ya. Klikernya jadi ada satu di bagian depan. Nah, ketika kita buka ini tambar atau free spoolnya, ini klikernya, sorry, kita kencengin dulu ya. Nah, ini kalau udah dikencengin, jadi klikernya satu di knob, dua di spool depan, tiga kalau kita buka ini, ada kliker di belakang. Nah, yang keempat ada kliker di bagian drag belakang. Jadi knob belakang, knob depan, kliker spool sama kliker di apa ya namanya? Ya itulah. Pokoknya gear ini ya. Free spoolnya ini ada bunyi knob juga, dan yang tadi di gearnya seperti ada lever kick juga. Ini lever kick untuk ini ya, untuk free spool tambar itu ya. Nah, terus ini ketika belum terkunci dia ada bunyi suara ketik gitu ya. Sorry. Nah, ini oh udah langsung ya, rezeki banget. Nah, itu ada yang pakai per tadi, dia mengunci ke bagian drag belakang sehingga si spoolnya tidak bisa bergerak lagi, apa main shaftnya ya. Main shaft dan spoolnya berhenti. Kalau kayak gini, ini spool dan main shaft berputar ya. Spool dan main shaft berputar. Ini gokil sih. Saya suka sama kayak gini ya. Jadi fungsinya jelas, pertama untuk mancing, yang kedua ini sangat memudahkan buat angler untuk mancing dasaran ya, terlebih untuk mancing dasaran. Buat teman-teman yang suka dan terinspirasi atau misalkan menambah pengetahuan baru, inilah salah satu reel pasiran yang termurah, 250.000, dan ada fungsi yang sangat membantu ketika kita main jangkaran dasaran ya, atau ya dasaran itu ya. Ini sangat membantu sekali.
sudah serba otomatis, tinggal kita tarik. Ini tertutup otomatis dan ini pun akan mengunci otomatis nantinya. Setting drag di depan jangan terlalu kenceng dulu. Setting belakang itu untuk ketika ini ya, menyesuaikan. Misalkan ada arus, kita tambahin dikit. Kalau nggak ada arus, bisa aja yang paling ringannya ya. Kalau lagi nggak ada arus. Jadi pas ikan makan, dia pasti bawa spool, dia bunyi. Ini keren banget sih. Nah, kalau teman-teman ada yang mau, nanti saya coba cantumin aja link pembeliannya. Burning Shark MG7000 ini harganya cuma 250.000 aja. Nanti saya cantumin di deskripsi. Mungkin sekian dari saya. Sorry kalau ada yang kurang jelas atau kurang tepat atau salah lah ya, salah penjelasan. Sorry banget. Mohon maaf, saya cuma berniat untuk sharing dan semoga ini bisa membantu. Dan kalau misalkan teman-teman suka atau misalkan kebantu sama video ini, tolong dibantu like atau subscribe-nya juga atau di-share jika ini videonya bermanfaat. Sekian dari saya Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga amis.